Teks lengkap telah selesai. Harap sesuaikan postur Anda jika Anda jongkok. Kisah indah dimulai sekarang. Milisi Putih dan saya saling menyiksa selama hampir 1 dekade. Dia angkuh dengan kekasih demi kekasih. Saya mempertahankan sebagian besar kekayaannya dan tidak akan melepaskannya. Kami semua saling berpegangan pada tumit Achilles. Tidak ada yang mau menunjukkan kelemahan terlebih dahulu. Tapi hari ini aku akan menceraikannya. Karena aku sekarat. Saya melihat beban diagnostik di tangan saya. Butuh waktu lama untuk menelepon milisi kulit putih. Kamu ada di mana? Apa urusanmu? Kami adalah suami istri. Tapi hak untuk menanyakan keberadaan masing-masing. Terlihat memudar. Kau kembali. Aku mengetuk meja dan berkata. Perceraian kita adalah. Sisi lain mencibir dan menutup telepon. Ya, saya sudah terlalu sering menggunakan trik ini. Sebagian besar waktu. Aku hanya ingin bertemu dengannya. Dan dia tidak salah. Saya menunggu selama 2 hari dan dia tidak kembali. Saya melihat yang itu. Sertifikat medis menandai akhir hidupku. Saya tidak ingin membuang waktu lagi. Mengambil tas dan keluar. Untuk menemukan milisi kulit putih. Ada cara lain yang telah saya coba dan uji. Tolong bantu saya mengetuk sedikit pintu di depan saya. Seorang pemuda tampan muncul di depanku. Mata Tuan Lin penuh dengan kengerian. Sepertinya aku bisa membawanya melewati pintu. Seperti mayat. Aku memutar mataku dan memberitahunya Hei. Beritahu Bai Ningbin untuk pulang dan mengatakan saya ingin menceraikannya. Ribuan belokan untuk dijangkau di antara para kekasihnya. Aku paling suka kamu. Tunggu perceraian kita. Mungkin Anda akan menjadi menantu keluarga Bai. Pria tampan itu memiliki mata merah, Tuan Lin. Aku tidak memikirkan dia. Dan aku menghela napas. Setelah dia, jangan menjijikan, aku akan memberitahunya dengan cepat. Jika dia tidak pulang besok, aku akan membuka pintumu dan masuk dan menghancurkan rumahmu. Saya pikir saya bisa menghentikannya dengan bel pintu yang rusak. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Aku berbalik dan pergi. Jika tidak ada yang lain, aku bisa melihat prajurit yang terkubur malam ini. Dia adalah jeruk yang paling berharga. Bagaimana dia bisa tahan ketika aku datang untuk memprovokasi dia? Malam baru saja tiba. Dia bergegas di depanku dengan marah. Apakah saya memberitahu Anda untuk berhenti mencari jeruk anggur? Aku perlahan menuangkan secangkir baijiu. Lihat dia dan katakan mengapa aku akan pergi. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Dia sangat marah. Tidak bisa melakukan apapun padaku. Saya hanya bisa mengatakan apa yang tidak ingin saya dengar. Saya tidak tahu apa yang Anda maksud dengan itu. Kastil itu sudah cukup patuh. Tidak ada cinta di antara kita. Anda tidak akan menceraikan saya. Jangan biarkan aku menyimpan makna inti di sisiku. Apakah Anda bersemangat untuk semua orang? Kesepian sepertimu. Itu adalah ledakan. Aku memecahkan gelas di tanganku. Dan dia benar. Aku kesepian. Itu sebabnya aku berpegangan padanya selama ini. Aku tahu tidak ada cinta di antara kita untuk waktu yang lama. Tetap tidak akan bercerai. Ya, aku di neraka. Bagaimana Anda bisa masuk surga? Aku memiringkan kepalaku untuk melihatnya. Tidak mau kalah, balasnya. Saya merasa lelah. Dalam beberapa tahun terakhir, setiap kali saya melihat milisi kulit putih, kita semua gayung bersambut. Apa maksudmu? Aku menuangkan segelas anggur lagi dan duduk di seberangnya. Letakkan perjanjian perceraian di depannya. Tanda tangani, bahkan jika aku akan masuk neraka. Aku tidak ingin melihatmu lagi di neraka. Aku lelah saling memandang sebelum aku mati. Jangan membenciku saat kau mati. Bai Ningbing memiliki wajah datar. Saya membuka perjanjian perceraian dan melihatnya. Aku menatapnya melalui kekejaman. Dia masih terlihat baik. Alis tebal, mata besar, hidung mancung dan bibir tipis. Tidak heran itu kejam. Mengapa Tuhan begitu tidak adil? Biarkan beberapa orang menjadi seindah hari selama 10 tahun. Apa yang ingin kau lakukan? Dia menatapku dengan mata waspada. Aku mencibir, aku hanya ingin rumah ini. Segala sesuatu yang lain adalah untuk Anda. Semua aset bersama kami, saya menyerah. Kau tak bisa lihat? Mungkin aku ingin terlalu banyak di masa lalu. Ofline mendadak begini, ia merasa ada yang salah bukan? Rumah ini adalah ruang pernikahan kami. Meskipun sudah ada sejak lama, itu tidak bisa dijual dengan banyak uang.
Tapi aku benar-benar tidak ingin membiarkan pria lain pindah bersamanya. Aku punya hati yang buruk. Aku tidak bisa melihatnya mencintai orang lain. Dan itu tidak terlalu berharga. Dimungkinkan juga untuk membeli feng shui yang bagus untuk tujuan mengubahnya. Keluarga yang masih hidup menderita darah setelah kematian. Saya datang tanpa apa-apa, dan saya pergi tanpa apa-apa. Santai saja juga. Bai Ningbing dengan hati-hati mengajukan perjanjian. Saya membacanya berulang kali. Akhirnya, saya mengatakan saya akan meminta pengacara saya untuk membuat yang baru. Rumah itu milikmu. Selain itu, saya akan memberi Anda 10 juta lagi. Kami benar-benar jelas. Aku punya alis. Dia murah hati. Gunakan 10 juta ini. Sangat mudah untuk membeli hubungan 10 tahun kami. Pengacaramu. Pengacara saya. Jika Anda tidak mempercayai pengacara Anda, saya akan melakukannya. Melihat, saya tidak bisa berbicara dengan milisi kulit putih dengan benar lagi. Bahkan saat aku siap untuk membebaskannya. Saya tidak bisa tidak memberinya beberapa kata. Saya frustrasi. Aku melambat dan berkata lupakan saja. Aku setuju. Dia mengambil kertas-kertas itu dan berjalan keluar pintu. Besok asistenku akan datang untuk mengantarkan surat perjanjian. Anda sebaiknya segera menandatanganinya. Ia sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Saya pikir. Dia harus membangunkan pengacaranya semalaman. Memiliki pertemuan. Diskusikan apakah ada sesuatu yang disiapkan untuknya sepanjang sore. Saya menjawab ya dari sutradara. Apapun, lebih cepat lebih baik. Dia masih huyi menatapku. Kondisi meningkat, saya harap setelah Anda mengambil uangnya. Bisakah kamu berhenti tinggal di kamar C? Kita semua harus memiliki hidup kita sendiri. Benar, kan? Aku hanya bisa merasa getir. Aku dengan rapi mendorongnya keluar dan menutup pintu. Di luar pandangan, di luar pikiran. Asisten Ningbin layak mendapat gaji yang tinggi. Ketika dia menyerahkan saya perjanjian di tangannya. Dia juga dengan hormat memanggil saya Tuan Lin. Seluruh perusahaan tahu bahwa saya memiliki ketidaksepakatan dengan Ningbin. Kastil itu mengiriminya cinta dengan meriah. Menarik juga untuk mengubah daun Ningbin. Untuk membuatku jijik. Benar-benar menempatkan kastil itu ke dalam perusahaan. Jadilah asisten saya. Tapi tidak butuh waktu lama. Jadi dia pulang. Ningbin mulai menceraikan saya. Saya tidak pernah pergi ke perusahaan lagi. Hanya sedikit orang yang akan memanggilku Tuan Lin lagi. Gadis di depanku adalah satu-satunya. Saya membuka perjanjian dan menandatangani halaman terakhir. Tuan Lin bisa melihat lagi. Tidak, tidak ada yang bisa dilihat. Aku tersenyum dan menyerahkan surat perjanjian itu padanya. Beritahu bosmu. Jangan terlambat ke biro urusan sipil dalam sebulan. Jangan sia-siakan waktu terakhirku. Ini adalah perpisahan yang sopan dari gadis itu. Kami keluar satu demi satu. Milisi tidak ingin saya di kamar C. Saya tidak ingin tinggal di sini sendiri. Daun jatuh kembali ke akarnya. Saya ingin kembali ke kampung halaman saya. Mencapai tujuan tanpa hambatan sepanjang jalan. Saya berdiri di tanah Daya Pikat. Kalau dipikir-pikir, aku belum kembali selama hampir 5 tahun. Aku pergi ke kuburan dulu. Orang tua, kakek nenek, saya di sini untuk melihat Anda. Milisi benar. Aku sangat kesepian. Aku duduk di depan batu nisan. Orang tua saya mengalami kecelakaan mobil ketika saya masih muda. Setelah lulus dari perguruan tinggi, kakek nenek saya meninggal satu demi satu. Aku mengubur mereka di dekat. Saya pikir itu nyaman untuk beribadah. Saya juga membeli sendiri sepotong di sekitar sini. Salah satunya adalah aku sangat merindukanmu. Kedua, menurut saya feng shui ini sangat bagus, haha. Aku tidak duduk terlalu lama. Cuaca di awal musim dingin sudah mulai dingin. Ada kepingan salju halus yang jatuh. Saya merasa kaki sedikit dingin. Oke, aku akan kembali dulu. Kita akan segera bertemu. Mari kita bicara baik-baik kalau begitu. Saya harus berbicara dengan Anda tentang hal itu. Apa yang bajingan ini lakukan selama ini? Aku mengoceh dan menepuk-nepuk pakaian. Berbalik dan berangkat ke akhir sekolah. Saya melewati sekolah menengah pagi. Berhenti di sana. Anak-anak berseragam sekolah. Semua senyum di wajah mereka. Selama masa sekolahku. Liburan adalah hal yang paling menyenangkan. Meski hanya liburan akhir pekan.
Aku berdiri di depan pintu untuk waktu yang lama. Atau angkat kaki ke sekolah? Apa pekerjaanmu? Paman di gerbang sekolah menghentikanku. Saya ingin mengatakan bahwa guru sedang mencari orang tua dan kakak tertua. Aku benar-benar terburu-buru. Guru sedang terburu-buru. Mungkin sudut mataku berwarna merah. Mungkin aku pandai berakting. Penjaga pintu masih membiarkan saya masuk. Saya sering kehilangan napas. Perlahan berjalan di sekitar sekolah. Seorang siswa sedang membersihkan dengan sapuan siku. Gadis nakal itu meraih bola salju. Terselip di pelukan anak laki-laki. Anak itu mengambil sapu dan berlari berputar-putar. Aku tersenyum pada mereka. Sepertinya Anda bisa melihat saya yang lebih muda dalam sekejap mata. Dan milisi muda. Aku masuk ke dalam gedung sambil menggelengkan kepala. Mencari kenangan, saya menemukan kelas 3 dan 5 sekolah menengah. Masih di lantai 1. Tidak ada seorang pun di kelas. Saya dengan lembut menarik kunci pintu. Dengan sekali klik, pintu terbuka. Aku masuk ke kelas selangkah demi selangkah. Tampaknya bisa bernapas melalui napas lama. Menangkap kenangan lama. Saya menghitung. Duduk di tempatku. Letakkan kepalamu di pelukanmu. 1, 2, 3, itu trik saya di sekolah. Hitung saja sampai 3. Milisi akan muncul di depan Anda. Aku melihat ke atas. Gadis cantik itu berdiri di mejaku. Menjangkau selama 7 malam. Ayo pulang. Dalam 1 hari. Matahari terbenam paling terang menimpanya. Tampaknya telah melapisinya dengan lapisan cahaya keemasan. 123, aku membuka mataku. Mimpi hancur di depan mataku. Aku menarik napas dalam-dalam. Menghilangkan ilusi yang seharusnya tidak ada di hatiku. Ia bangkit dan berjalan keluar. Aku melihat ke belakang untuk terakhir kalinya sebelum aku pergi. Penuh keheningan. Anak laki-laki yang mengangkat kepalanya tersenyum dan meraih tangan gadis itu. Ini seperti gelembung dalam sekejap mata. Tidak bisa kembali. Saya tinggal di Kinceng selama sebulan. Musim dingin yang memikat datang lebih cepat. Menginjakkan kaki di tanah hairstyle. Itu bahkan membuatku merasa sedikit kenyang. Apa yang membuatmu begitu lama? Wajah Ning Bing tidak terlihat bagus. Aku menguap malas. Bagaimana jika Anda hanya memutar mata ke arahnya dan masuk? Kamu sudah bercerai dan masih membawa kekasihmu. Ini putih dari sisimu. Dan aku menatap Ito saat dia berdiri di belakangnya. Jika Anda takut dengan tangan dan kaki Anda akan marah. Kata-kata itu berduri. Kamu berbicara dengan baik. Kastil Ito sedang tidak enak badan hari ini. Aku akan membawanya ke rumah sakit nanti. Aku menutupi tanganku. Aku lebih kesal. Oke, kalau begitu kamu bawa dia untuk memeriksa dulu. Saya tidak terburu-buru. Aku akan menunggu. Ning Bin datang untuk menarikku. Cepat dan jangan sedih. Aku keras kepala. Berdiri diam. Kamu masih memaksaku. Anda tidak malu di depan umum. Naruto mulai menangis lagi di belakangnya. Bisikan jangan berkelahi, jangan berkelahi. Dadaku terasa sakit. Ning Bin, selama kamu tidak memperlakukanku begitu buruk. Aku segera dapat sertifikat ini darimu. Sekarang Anda menjatuhkan saya dan masuk dan bermain dengan Anda. Atau kamu keluar. Wajah senjata kental membengkak menjadi warna hati babi. Dan menatapku dengan buruk. Menari kastil itu. Dadaku penuh dengan depresi. Jadi saya memikirkannya. Membeli tongkat bisbol di dekatnya. Rasanya berguna. Segera naik taksi menuju kediaman di kastil itu. Saya menelepon tukang kunci. Disebut properti lagi. Siapa pemilik rumah ini? Properti mengatakan dengan hormat. Bu Ning Bin. Tersenyum dan memamerkan akta nikahku. Ini adalah properti bersama kami. Tolong buka pintunya untukku. Tuan membuka pintu dengan rapi. Dan saya memecat mereka, dan mereka masuk. Ning Bin suka berfoto dengannya. Meski tidak berbakti. Tapi ada banyak. Ning Bin selalu sangat sibuk setelah kami lulus. Jadi hanya ada sedikit foto grup. Tidur saling membelakangi dulu. Nanti tidur di kamar terpisah. Dan kemudian kami berpisah. Aku baru sadar kita sudah putus. Karena milisi mulai membawa orang yang berbeda kembali ke tempat tinggalnya. Aku pergi sekitar. Sebuah ornamen giok ungu dipatahkan dengan ringan. Itu adalah favorit nenek saya.
Saya membelinya untuk memberikannya kepadanya. Pupuk berubah-ubah. Dia tidak berhasil melewati musim dingin. Saya mengatakan bagaimana menemukannya. Kurang dari. Ternyata Ning Bin mencarinya untuk menyenangkan hatinya. Tapi aku tak ragu lagi. Memutar dermaga tongkat di tangan Anda. Segera. Saya menghancurkan persediaan di rumah. Mungkin terlalu banyak kekuatan. Pater derai, 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 derai. Aku mendongak dan menyeka darahnya. Lihat saja ke bawah dan terkejut. Dan Ning Bin yang marah bertemu matanya. 07 Night Doll, saya harus muntah ketika saya melakukan sesuatu. Jangan sebut namaku. Saya merasa ingin muntah. Letakkan tongkat baseball di peti es. Saya mengucapkan kata demi kata, sampai jumpa besok di biro urusan sipil. Aku kehabisan nafas. Aku tidak ingin pernikahan ini bertahan sehari. 07 malam aku benar-benar tahan denganmu untuk waktu yang lama. Freezing Ice dengan lembut mengambil di dahinya. Tempatkan aku di sudut. Hidungku mulai berdarah lagi. Aku mendongak dan menutupnya. Apa masalahmu? Ning Bin melonggarkan tangannya. Aku berdiri selangkah lagi dengan mudah. Aku marah dan membuatmu dan kekasih kecilmu marah. Aku menaruh tongkat baseball di bahuku. Katakan padanya Ning Bin. Aku telah menahanmu untuk waktu yang lama. Perceraian dengan cepat. Anda pergi ke jalan yangguan Anda. Saya menyeberangi jembatan papan tunggal saya. Jangan pernah melihatmu lagi. Jangan sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Itu menyakitkan. Itu sangat menyakitkan dengan ajaran terakhir. Ning Ding datang sendiri keesokan harinya. Kami menandatangani tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Diikuti oleh segel. Kami akhirnya mendapatkan akta cerai itu. Nindindo tidak akan mengatakan sepatah kata pun padaku. Berbalik dengan cerdas dan tidak pernah melihat ke belakang. Aku menatap punggungnya untuk waktu yang lama. Tiba-tiba aku memikirkan malam musim dingin dulu. Dia memasukkan botol air hangat ke tanganku. Guru ketujuh, kamu pergi dulu. Aku melihatmu pergi. Tangan yang begitu hangat. Mata yang begitu panas. Biarkan aku menghitung malam musim dingin saat tidak dingin. Ambil napas. Aku menyeka air mataku. Masuk ke mobil yang meninggalkan kamar C. Milisi yang seharusnya tidak kita lihat lagi. Saya dirawat di rumah sakit. Dia tidak menganggapnya terlalu serius. Mengapa Anda diam-diam mencabut jarum di tempat tidur 18? Saya seorang perawat magang dengan pelatihan pinggang. Sangat mudah. Mereka bekerja dengan sangat baik. Kau melatih orang tanpa ampun. Aku mengecilkan bahuku dan diberi pelajaran olehnya dengan patuh. Apakah Anda tidak ingin memperlakukan Anda? Aku memutar bola mata. Sejujurnya, saya pikir itu sangat dingin. Betulkah? Bisakah Anda menemukan saya botol air panas kecil? Gadis kecil itu menilai kata-kataku dengan sebutir garam. Masih marah. Bawa penghangat tangan yang halus. Tidak ada lagi diam-diam menarik jarum. Apakah dia membungkuk dan mengatakan itu tidak sakit? Aku menatap matanya dan jarang ada yang sakit hidung. Sudah lama sekali tidak ada yang bertanya apakah itu sakit. Orang-orang yang peduli padaku sudah lama pergi. Tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa sakit. Terima kasih atas kerja kerasnya, perawat Xiao Yao. Itu palsu untuk mengatakan itu tidak sakit. Tapi tangan Half Moon sudah tertusuk dan dia tidak bisa merasakannya. Saya tidak bisa tidur di malam hari. Saya harus berkeliaran di sekitar rumah infus. Hanya ada perawat Xiao Yao di ruang perawat. Menghapus air mata. Aku mengetuk mejanya. Kenapa? SST. Dia melihat sekeliling. Tidak ada yang bertanya padaku. Kenapa kamu tidak tidur? Saya menunjuk kedudukan daun dan berkata saya tidak bisa tidur. Aku berjalan-jalan. Dia menatap wajahku. Mengulurkan tangan dan menyentuh dahiku. Khawatir bertanya apakah sakit? Aku akan mengatakan tidak. Dan entah kenapa aku mengangguk. Dia melambai padaku. Saya membuka pintu ke ruang perawat. Duduk di sebelahnya. Makan sepotong besar roti manis dan berminyak. Saya menonton serial TV sadomasokisme darah anjing 5G bersamanya. Menggunakan sekantong besar handuk kertas. Dia tidak mendesakku kembali ke bangsal sampai fajar. Aku menatapnya dan menungguku untuk menontonnya bersama. Saya ingat plotnya. Anda tidak diizinkan untuk mengintip. Xiao Yao tersenyum dan mengiyakanku. Kembali tidur. Setelah saya berbicara dengan
Xiao Yao menonton 3 drama TV larut malam bersama. Suatu malam, saya menerima telepon dari Bai Ningbing. Apakah Anda di sana? Ada apa denganmu aku memilih Mei? Hal-hal yang tidak memenuhi syarat untuk Anda tanyakan ketika Anda adalah pasangan. Kenapa kau bertanya setelah bercerai? Dia jelas tersedak saya. Dia baru saja menutup teleponku. Suasana hati Baiku lenyap dalam sekejap. Membencinya ke dalam daftar hitam juga. Xiao Yao menungguku untuk menonton TV bersama. Bisikan, apakah itu keluargamu? Saya melambaikan tangan saya. Saya tidak punya keluarga. Semua orang di keluargaku sudah mati. Xiao Yao mendukung ponsel dan berkata, bagaimana dengan dia? Aku melirik layar. Aku memikirkannya dan berkata dia pengganggu. Orang yang sangat menyebalkan. Hanya panggilan telepon. Tidak membuat gelombang apapun dalam hidupku. Saya masih tidur di siang hari untuk perawatan. Berjalan-jalan di malam hari. Mengejar perawat Xiao Yao yang bertugas. Tonton saja acara TV bersamanya. Tapi orang yang menyebalkan tidak muncul begitu saja. Seminggu kemudian, saya menerima pesan teks asing. Anda memblokir saya. Aku cemberut dan memblokir nomor ini juga. Bai Ningbing telah menghasilkan uang selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu siapa yang terbiasa. Ada aura yang tidak akan menyerah sampai tujuan tercapai. Saya akhirnya tertidur sekali. Terbangun oleh panggilan telepon serialnya. Saya lupa bahwa dia dulu adalah Big Jai juga. Nada buruk untukku. Aku bahkan tidak bisa membuka mataku. Kenapa kamu tidak di rumah? Suara Bai Ningbing terdengar melalui mikrofon. Saya menjadi sedikit tidak sabar. Tapi masih dengan sabar bertanya padaku ada apa denganku. Kartu mana yang diberikan uang itu kepada Anda? Siapapun akan melakukannya. Mengapa Anda menelepon dan menanyakan masalah mendesak seperti itu? Tunggu. Saya memasukkan mikrofon sedikit. Bicara cepat, bicara cepat, bicara cepat. Kenapa kamu tidak di rumah? Dia mulai berbicara lagi. Saya memiliki kilasan inspirasi untuk menanyakan apakah Anda ada di rumah saya. Kusarankan kau cepat keluar. Saya seorang agen untuk rumah ini. Mungkin seseorang akan pergi melihat rumah kapan-kapan. Keluar sekarang. Minggir dari jalanku. Anda ingin menjualnya? Suaranya dinaikkan beberapa derajat. Anda menjual rumah ini? Aku menekan itu di hatiku. Tidak sabar dan mengatakan untuk tidak menjual, menyimpannya dan mengunduhnya. Berhenti bicara omong kosong. Keluar dari sini. Kamu ada di mana? Dia terdengar sedikit serius. Bukan urusanmu. Saya kehilangan kesabaran dan segera menutup telepon. Blokir hapus naga. Lalu aku tidak bisa tidur. Buka matamu sampai fajar. Aku mengutuk milisi putih 10 juta kali di hatiku. Marah. Saya masih harus dibawa ke perawatan oleh perawat Xiao Yao dengan patuh. Tidak dapat dihindari untuk bertemu teman lama di kampung halaman Anda. 7 malam aku mentato dan melihat ke atas. Itu adalah sahabatku Xiao Yan di sekolah menengah. Kita selalu harus mengejar ketinggalan ketika kita bertemu di masa lalu. Saya mendapatkan tangan perawat Xiao Yao hari itu. Saya punya waktu langka untuk keluar sebentar. Saya memilih panci panas. Apa kabar? Xiao Yan bertanya dengan hati-hati. Saya tersenyum dan berkata tidak apa-apa. Banyak uang. Tapi itu tidak berlangsung lama. Tangan hidangannya bergetar. Menatapku. Saya fokus memasukkan sepotong daging ke dalam mulut saya. Hanya untuk menemukan bahwa dia menangis tetesan besar. Hei, ada apa denganmu? Aku segera mengeluarkan 2 lembar kertas untuk menyeka air matanya. Saya sedikit bingung saat menutup. Ada apa? Aku akan melambaikan tanganku. Penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Tidak apa-apa, kamu tidak akan mati untuk sementara waktu. Saya melihat keluar jendela dan berkata saya ingin mati di hari yang cerah. Musim dingin masih terlalu dingin. Anda dan Limuan masih memiliki kehidupan seperti itu. Menyebut Limuan. Matanya sedikit meredup. Bisikan. Aku tak membujuknya. Tidak semua orang harus mengetahuinya. Hidup itu hidup. Berbahagialah saja. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Keluar dari pintu, saya menginjak kaki saya dan bertanya padanya. Kau bilang jangan beritahu siapapun tentang pertemuanmu denganku. Anda dapat datang dan melihat saya lebih banyak jika Anda punya waktu. Mungkin itu angin dingin. Matanya memerah. Nah, Bai Ningbing tidak tahu? Ya,
Kami bercerai. Dia tidak harus tahu. Tersenyum tidak lagi berbicara. Kami semua menatap ke depan dalam diam. Saat pergi ke sekolah, Bai Ningbing dan saya adalah pasangan kecil yang sangat baik. Senyum adalah pengikut yang mengejar Limuan. Angin utara menderu. Bahkan jika ada saat-saat indah, ini juga cepat berlalu. Tidak kembali ke bangsal. Karena dia tidak teratur. Saya ditangkap oleh perawat Xiao Yao. Kutukan. Saya dengan patuh mendengarkan sidang dan mengatakan bahwa saya tidak akan pernah menentangnya lagi di masa depan. Dia tidak akan mundur. Mengambil pisau dorong untuk memotong rambutku. Aku bertahan. Kami berdebat selama 2 hari. Baru saja keluar untuk makan. Bukankah kamu harus pergi di masa depan? Mengapa Anda masih perlu memotong rambut Anda? Perawat Xiao Yao beralasan dengan saya. Anda akan memulai kemoterapi. Kemoterapi menyebabkan kerontokan rambut. Lebih baik jika kita memotongnya. Saya memikirkannya dan bertanya apakah kemoterapi akan baik-baik saja. Perawat Xiao Yao sangat marah. Dan saya tersenyum dan saya menghiburnya. Oke. Saya akan memikirkannya, pikirkanlah. Apalagi yang akan dia katakan padaku? Sosok mungil masuk dan langsung berjalan ke arahku. Kau mencari siapa? Dia mengabaikannya. Hanya menatapku dengan wajah dingin. Seperti mencoba melihat beberapa konspirasi di wajahku. Trik. Temukan perawat saya Xiao Yao. Lepaskan rambutku dan pergi bekerja. Dia mengerutkan kening dan menerangi wanita itu. Dia menatapku lagi, dan Xiao Sheng berkata bahwa jika terjadi sesuatu, dia akan meneleponku. Aku mengangguk sebelum mengirimnya keluar. Berbalik untuk melihat milisi putih. Aku bertanya padanya apakah dia tidak boleh menghabiskan hari tahun baru dengan kastil itu? Natal hari Valentine. Tahun baru. Kastil itu selalu memiliki berbagai alasan. Namanya milisi putih. Untuk sementara saya bahkan membenci berbagai festival. Mereka membuatku merasa lebih kesepian. Aku terbiasa nanti. Saya pikir itu baik untuk sendirian. Dia akan menyebalkan lagi. Apa trikmu? Dari hati ke hati. Aku sudah terbiasa. Pisau tajam. Masih sakit ketika Anda merobeknya. Aku menghela nafas dan berkata ya. Ini adalah pendekatan baru saya. Jangan tertipu. Pergi saja. Kau ikut denganku. Dia datang untuk menarikku ketika dia melakukan sesuatu. Saya lengah dan ditarik olehnya selama beberapa langkah. Kau biarkan aku pergi. Saya menonjolkan. Lepaskan tangannya. Kita tidak ada hubungannya sekarang, mengerti? Kenapa kau di sini? Dan kemudian dia melepas tanganku dan mundur 2 langkah. Kau tak bisa menggunakan penyakit sebagai alasan. Ambil lebih banyak uang dari saya. Kamu juga tahu kalau kita sudah bercerai. Aku benar-benar kesal. Aku hanya merasa darah di hatiku mulai berhenti mengalir. Kelumpuhan. Aku bahkan tidak ingin mengatakan sepatah kata pun padanya. Tarik saja dia keluar. Keluar. Cari kekasih kecilmu dengan $2. Menghilang dari mataku. Kalimat terakhir aku hampir berteriak. Bai Ningbing mengertakkan gigi dan terlihat kenyang. Ia menutup pintu dan berjalan keluar. Perawat Xiao Yao membuka pintu dengan sedikit kekhawatiran. Kamu tidak apa-apa? Tanyaku dengan wajah pucat. Jika Anda tidak mengatakannya dengan baik, bisakah Anda tidak infus? Tidak, aku baik-baik saja kalau begitu. Bai Ningbing telah ada sejak saat itu. Tidak muncul di depanku. Saya memiliki 1 minggu lagi damai dan tenang. Xiao Yan selalu datang menemuiku. Meskipun kita tidak bisa berbicara beberapa kata. Aku takut aku akan menyentuh kalimat apapun. Saling menyentuh rasa sakit. Tapi secara keseluruhan, mereka akur. Saya selalu berharap. Dia bisa menyelundupkan saya beberapa junk food. Tapi itu selalu ditemukan oleh perawat Xiao Yao. Jadi disita. Saya tidak bisa berkata-kata. Tahun baru Imlek semakin bersih dari hari ke hari. Perawat Xiao Yao diam-diam memberitahuku. Ini semakin dingin. Aku tertawa dan mati kedinginan. Aku di luar saat aku marah. Harus kembali ke bangsal tepat waktu. Kalau tidak, saya akan diberitahu oleh perawat Piggy lagi. Berbalik dengan terlalu banyak kekuatan. Pukul seseorang. Kepalaku berputar. Mundur dan minta maaf, maaf. Mengusap keningku di sekelilingnya, aku berjalan ke depan.
Tapi tertangkap oleh Bakhan. 07 wajah putih dan beku malam kembali muncul di hadapanku. Jika bukan karena cuaca dingin dan hangat. Ingin sekali aku menamparnya. Kenapa? Aku memelototinya tanpa gentar. Dia tidak terlihat sehalus bosnya. Rambutnya sedikit berantakan. Wajahnya lesu. Kenapa kamu tidak bisa mengoperasi setelah hanya beberapa hari perceraian kita? Bagus bangkrut. Kekasih kecil mencampakkanmu. Aku mengejeknya sarkastik. Aneh kalau dia tidak membantahku. Sebaliknya, dia hanya berdiri di sana dan menatap lurus ke arahku. Aku menggigil. Ia memutar bola matanya dan masuk ke dalam rumah. 7 malam. Apa yang saya lakukan 3 meter dengan pop pintar? Sudah lama sejak tentara kerah putih mengajariku ini. Itu asing dan menakutkan. Ada kilatan rasa malu di matanya. Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu sakit? Apa hubungannya denganmu? Kami semua diam. Kami menunggang kuda sebagai suami dan istri. Aku menatapnya dengan dengusan dingin dan berkata tidak. Jangan bicara tentang cinta perkawinan. Hal yang paling aku sesali dalam hidupku adalah berselingkuh denganmu. Mari kita lakukan seperti yang kita sepakati di awal. Saya meninggalkan ruang C. Anda menjalani hidup Anda dengan baik. Tinggalkan aku sendiri. Aku menggelengkan kepalaku dan pergi. Bai Ningbing tidak pergi. Dia hanya mengikutiku berkeliling. Tidak. Apakah itu alasan untuk sering melihat es putih? Saya tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Lihat kalender. Perawat Xiaoyou juga bertugas hari ini. Kocok saja Ra-infus dan keluar. Baru saja membuka pintu. Saya meringkuk di bangku kiri. Sosok yang menyusut itu terkejut. Pergi sekitar. Hanya dengan cahaya bulan saya dapat melihat bahwa itu adalah wajah Bai Ningbing. Aku menendangnya begitu saja. Apa yang kau lakukan di sini? Dia terbangun dengan linglung dan bukannya tidak bahagia. Hanya menatapku dan bertanya apa yang akan kamu lakukan. Ada ketidaknyamanan? Kepala monyet dan anjing. Aku berkata dengan marah bahwa kamu menghilang di depan mataku. Saya merasa nyaman di mana saja. Dia menyentuh wajahnya dengan tangannya dan berkata aku tidak akan pergi. Akhirnya aku menemukanmu. Untuk apa kamu mencariku? Dia tidak berbicara. Saya tidak ingin berdiri dan berdebat dengannya lagi. Ayo pergi. Jika tidak, saya akan melaporkan Anda karena menempati sumber daya publik. Tinggalkan pesan. Aku bergegas dengan penuh semangat. Saya menonton TV dengan perawat Xiaoyou. Dalam perjalanan ke iklan. Perawat Xiaoyou mendekati saya. Orang yang berbicara berdiri di depan pintu Anda untuk waktu yang lama hari ini. Bahkan tidak melihat ke dalam. Saya kira itu ketika saya pergi tidur di sore hari. Buang dia dan saya pikir dia sudah pergi. Siapa yang tahu dia akan kembali? Abaikan dia dan pergi sebentar lagi. Kehangatan di rumah. Perusahaan itu berkembang pesat. Saya hanya memiliki kata-kata dingin. Bai Ningbing adalah orang yang berpikir untuk dirinya sendiri. Tidak akan tinggal terlalu lama. Kasus dia datang kepada kami untuk pengkondisian. Saya cemberut dan tidak berbicara. Aku tidak memberikannya padanya. Tapi yang lain mungkin memberi. Dia bilang dia istrimu. Saya sedang terburu-buru. Ini adalah kesalahpahaman. Ini harus diklarifikasi. Kami adalah mantan. Mantan pasangan. Aku bahkan tidak tahu dia datang kepadaku karena dia peduli padaku. Atau berdasarkan bagianku atas hartanya? Perawat Xiaoyou segera menjadi waspada. Lihat ke belakangku dengan defensif. Apa yang kamu lakukan? Aku berbalik dan hampir terkena serangan jantung. Apa yang kamu lakukan? Ikuti saya sepanjang waktu. Bai Ningbing berkata dengan wajah murung. Ini bukan soal uang. Aku menghela nafas dan menatap langit-langit. Mengapa tidak untuk uang? Saya harus menyeretnya kembali ke bangsal. Duduk bersila di tempat tidur dan berbicara dengannya. Anda menang, oke? Aku harus bagaimana? Berapa harganya untukmu? Kau butuh berapa? Prajurit berkerah putih itu hanya diam dan memasukkan tanganku ke dalam selimut. Mengulurkan tangan dan memegang selang infus. Tersenyumlah padaku. Tidurlah. Jangan lakukan ini. Aku melambai padanya. Jadi itu. Anda menulis kontrak transfer secara langsung dan saya akan menandatanganinya. Lalu kamu keluar. Oke? Bai Ningbing mengertakkan giginya dan menatapku. Lin Yuchen,
Mulutmu cepat atau lambat akan membuatku marah. Aku mendengus. Permisi. Maka Anda mungkin mati sebelum Anda. Pisau dari langit. Air mata es putih. Aku belum mati. Kamu menangis begitu cepat, dan kamu memiliki belas kasih yang salah. Dan aku mengulurkan tangan, dan aku melambaikan tanganku di depan matanya. Hati lebih tersumbat. 7 malam, aku menyesalinya, jangan menakutiku, oke? Matanya yang putih dan merah sedingin es mengulurkan tangan. Kaitkan jariku. Bertahun-tahun. Dia masih tahu bagaimana membujukku. Aku yang paling lembut. Ketika dia di sekolah, setiap kali dia memprovokasi. Aku marah selama aku duduk di depanku. Kepala ke bawah dan kaitkan jari-jariku. Memperlambat suara mengatakan 7 malam 7 malam 7 malam 7 malam. Jangan marah. 7 malam adalah yang terbaik. Saya paling suka 7 malam. Jangan marah, oke? Persetan. Jadi saya bangun dan saya menendangnya. Aku paling membencinya. Berpura-pura berusia 18 tahun untuk menyenangkan saya. Mei, setelah aku memaafkannya. Dengan mata 18 tahun itu. Lakukan hal-hal yang menyakitiku. Aku bahkan lebih lelah berhati lembut. Prajurit kerah putih itu berdiri seperti patah hati. Aku tepat di luar pintu. Hubungi saya jika Anda menginginkan saya, oke? Pergi sebentar lagi dan aku akan menangis. Kenapa kamu tidak merindukannya? Tapi saya rasa saya tidak akan pernah melihat milisi kulit putih berusia 18 tahun. Milisi kulit putih berusia 28 tahun, saya bahkan tidak bisa memikirkannya. Perawat Xiao Yao akan pulang untuk tahun baru Imlek. Dia dengan baik hati menyuruhku minum obat dengan baik. Daun yang bagus. Jangan tarik jarumnya. Tidak berlarian. Dengan patuh aku mengikutinya mengaji dan meminum obat yang baik. Daun yang bagus. Tidak ada jarum, tidak berlarian. Perawat Xiao Yao sangat puas. Saya berbaring di atas panggung dan bertanya padanya. Bisakah saya memberi Anda obat penghilang rasa sakit lagi? Sakit di malam hari. Perawat Xiao Yao menggelengkan kepalanya. Mendekatlah dan katakan atau biarkan orang itu masuk. Biarkan dia menemanimu. Apakah ini juga tahun baru Imlek? Aku menyenggol mulutku dan mengatakan itu karena dia ada di pintu. Sulit untuk dipikirkan. Sakit di hati, lebih sakit di tubuh. Malam tahun baru. Bai Ningbing tidak lagi menjaga di luar kamar rawatku. Aku juga tidak peduli. Aku berjalan-jalan sendiri. Aku berlari kembali ke kamarku untuk menonton TV. Petasan berderak di luar. Aku berdiri di dekat jendela dan menggosok ledakan bahagia. 7 malam selamat tahun baru. Bai Ningbing berkedip padaku. Dengan senyuman. Kue di tangan. Di malam hari. Hanya lilin di kue yang bersinar di matanya. 7 malam untuk membuat keinginan. Dia dengan bersemangat mendorong kue di depanku. Aku memegang tanganku di pintu dan tidak bergerak. Dia menatapnya dengan ekspresi rumit. Kamu sangat membosankan, aku meniup lilin itu. Ucapkan malam besar 2 tahun lalu. Saya mengatakan bahwa saya kesepian selama tahun baru Imlek sendirian. Aku ingin kau menemaniku. Kamu kembali. Kemudian pada jam 11 malam kamu bilang kamu akan pergi. Bos partner yang bilang ada proyek besar. Tapi kau harus lembur di tahun baru. Lembur apa? Saya mendengar semuanya. Ito bilang dia takut. Dia ingin kamu menemaninya. Aku meletakkan tanganku di dada. Bersandarlah di kusen pintu dan katakan pada malam kamu pergi. Saya merayakan tahun baru sendirian. Saya pikir itu terlalu dingin musim dingin itu. Tahun baru tidak menarik. Sejak hari itu, aku berhenti menantikan tahun baru. Kau lupa aku tidak lupa. Saya berhenti menantikan tahun baru untuk waktu yang lama. Saya tidak punya tahun baru lagi. Tangan Bai Ningbing gemetar. Seperti mencoba mencari alasan untuk menutupinya. Aku terlalu malas untuk mendengarkan. Saya tahu. Bukankah dia sakit saat itu? Kau harus menemaninya. Yang paling saya sesali adalah saya tidak memahaminya saat itu. Saya masih berpikir Anda bisa berubah pikiran. Jika kamu bangun maka. Mungkin membuat resolusi tahun baru sekarang. Saya ingin hidup sampai 100 tahun. Bisakah Anda melakukannya untuk saya? Saya menutup pintu Bakhan. Saya tidak tahu apakah pintu itu mengenai wajahnya. Bagus untuk menghancurkan Rong. Xiao Yan datang menemuiku. Tunjuk pintu dengan hati-hati dan tanyakan apakah ada di luar.
Apakah itu Bai Ningbing? Saya benar mengoreksinya bahwa itu tidak. Itu mengganggu. Xiao Yan tersenyum tak berdaya. Apakah Anda benar-benar ingin memotongnya? Potong itu. Perawat Xiao Yao terlalu sibuk, jangan menyita waktunya. Lakukan untukku. Aku masih sedikit enggan. Tangan diam Xiao Yan. Ucapkan selamat tinggal pada rambut indahku untukku. Saya melihat ke cermin dan berpikir, pasien yang luar biasa. Pasien yang sakit parah, saya mulai kurang bisa berjalan-jalan. Karena rasa sakit. Saya meminta perawat Xiao Yao untuk menemukan perawat untuk saya. Saya mengatakan untuk bekerja dengan cepat dan ceria. Apa aku punya uang? Perawat Xiao Yao menepati janjinya. Keesokan harinya, dia memberiku seorang perawat. Dia dihentikan oleh Bai Ningbing sebelum memasuki pintu. Aku akan menjagamu. Dia sangat ringan. Nada suaranya sangat kuat. Aku terlalu sakit untuk berbicara. Atau saling memeras dan mengatakan roll. Saya sudah mendengarnya berkali-kali sehingga saya kebal. Hatiku lebih tersumbat. Bagaimana saya bisa lupa bahwa Bai Ningbing adalah musuh alami saya? Selalu melawanku. Tunggu sampai sedikit melambat. Aku membuang semuanya dan membuatnya pergi. Dia setengah berjongkok di depanku dan berkata guru ketujuh. Haruskah kita kembali ke kamar C untuk perawatan? Aku memiringkan kepalaku dan bertanya kepadanya tentang milisi kulit putih. Apakah Anda mengerti apa itu tahap akhir? Perawatan saya menunda hidup. Saya tidak ingin menyembuhkan. Dan saya tidak ingin kembali ke 40. Ada begitu banyak penyakit di luar sana yang saya benci. Bagaimana bisa? Pasti akan membaik. Aku menjabat tangannya dan berkata semakin baik apa gunanya. Keluargaku berada di bawah tanah. Saya kebetulan berada di sana bersama mereka. Mengapa Anda selalu memblokir reuni keluarga saya? Guru ketujuh, apakah kita juga keluarga? Apakah kamu tidak ingat? Bai Ningbing juga harus mengambil gambar. Saya pikir Anda harus mengobati penyakitnya. Kami bercerai. Aku akan memasang spanduk di kepalamu. Anda bisa ingat jika. Aku menarik napas. Menanyakan apakah Anda tertarik pada bocah sakit ini. Kamu sangat pandai berkelahi. Anak yang kamu suka pada awalnya. Apakah itu asisten Anda? Dia sakit dan pergi ke rumah sakit untuk infus. Anda bergaul dengan orang lain. Kemudian, Qiao Yu juga berlari ke rumah sakit setiap 3 hari. Dan itu menyadarkan saya. Kamu suka sakit. Bai Ningbing menggelengkan kepalanya dengan wajah pucat. Anda memiliki hobi yang aneh. Sungguh, lihatlah sesegera mungkin. Aku mulai merasa mual melihat wajahnya sekarang. Saya memperingatkan Anda untuk tidak menghalangi saya menemukan perawat. Aku akan mati besok. Aku juga tidak meninggalkanmu uangku. Saya akan mengeluarkannya dan menunjukkannya keluar jendela tanpa memberikannya kepada Anda. Bai Ningbing mengeluarkan baskom dengan mata merah. Letakkan di bawahku. Katakan apapun. Dia menepuk punggungku sambil menangis. Aku lebih jijik. Ludahkan apa yang kamu makan di malam hari. Es berhenti menghalangi perawatku memasuki pintu. Hanya. Dia terkadang membantu saya mempekerjakan pengasuh. Kakak bekerja. Aku menutup mata. Semua untuk memuaskan hobi anehnya. Selama itu tidak ada di depan mataku. Festival Lentera. Kakak meminta cuti. Saya bahagia menikah. Bagaimanapun, cucu kecil kakak laki-laki tertua berkepala harimau. Aku sangat menyukainya. Kembang api masih padam di luar jendela. Aku bersandar di jendela dan melihat keluar. 7 malam di dekat jendela. Aku menoleh untuk melihat milisi putih. Dia tidak pernah pergi. Berada di sini selama lebih dari sebulan. Tidur di bangku luar. Perawat Xiao Yao menyerbunya pada awalnya. Lalu berbisik padaku. Dia selalu menghangatkanmu dengan cairan saat kamu tidur. Aku malu untuk memukulnya. Bai Ningbing, ayo jalan-jalan. Festival Lentera berbeda. Ketika saya masih muda. Hari tahun baru. Bai Ningbing akan menyelinap keluar rumah. Ambil tanganku. Ke jalan makanan ringan di belakang sekolah. Ambil uang keberuntungannya dan traktir aku makanan enak. Besar gaya keluarga Bai Ningbing. Dia selalu harus menyelinap keluar dari berbagai pihak. Mengenakan rok kecil. Muncul di depanku seperti seorang putri kecil. Dalam setahun. Saya sangat menantikan hari ini. Aku pernah bertanya padanya. Jika keluargamu tidak setuju kita bersama.
Apa pekerjaanmu? Bai Ningbing tersenyum bahagia. Dia dengan lembut memelukku dan berkata guru ketujuh. Lalu kita akan kawin lari. Seperti sekarang. Nanti itu terjadi. Keluarga Bai ingin dia menikah dengan pria yang lebih cocok. Saya tidak ingin dia menikah dengan seseorang yang bahkan tidak memiliki kerabat. Yatim piatu dia dengan tegas menolak. Kemudian di beberapa festival lentera. Bawa aku pergi dari kota ini. Saya akan selalu mengingat kereta bergelombang tahun itu. Aku dalam pelukannya. Saya tidak punya keluarga. Selamat datang, dia memelukku erat dan berkata 7 malam. Kami membentuk rumah baru. Aku akan menjadi keluargamu. Tahun itu, dia memegang tanganku yang hangat. Bersemangat seperti jantung yang akan keluar dari tenggorokanku. Aku selalu ingat sumpahnya. Di telinga sekarang berbeda. Kami telah melakukan banyak hal untuk satu sama lain. Bagaimana itu sampai ke tempat hari ini? Saya tidak mengerti, jadi saya berhenti memikirkannya. Saya ingin makan itu. Saya menunjuk ke sosis dan berkata kepada Ningbing. 7 malam dia tampak pucat. Aku cemberut. Maju ke depan. Saya siap membelinya sendiri, beli saja untuk Anda. Kamu berdiri di sini menungguku. Ini sangat berasap. Jangan pergi ke sana. Saya menggigit dengan puas. Saya belum menemukan perasaan muda dalam waktu yang lama. Kemudian dia memerintahkan milisi untuk membelikan saya manisan haus. Hotel bola ikan tidak bisa menerimanya sendiri. Saya dengan enggan menggunakannya. Milisi membuatkan saya tanda kurung buatan. Makanlah di sini, makanlah di sana. 7 malam dia tiba-tiba membuka mulutnya untuk diam. Saya meliriknya dan berkata jika Anda menyenangkan saya. Kau kembali. Makan lebih sedikit selama 7 malam, suaranya sedikit tercekat. Dan aku melihat ke atas. Yang bisa saya lihat hanyalah rongga matanya yang kemerahan. Kenapa kamu menangis? Kau tetap di sini? Hanya untuk melihat saat aku mati? Dan aku menghela napas. Lepaskan dia dan pergi selama 7 malam. 7 malam adalah apa yang saya katakan salah. Saya mengatakan hal yang salah. Bai Ningbing menyusul dengan cepat. Berbisik dan makan lebih banyak. Saya tidak memakannya, saya hanya tidak senang. Alam tidak membuatnya bahagia. Ini tidak baik untuk kesehatanmu. Kau mau aku mati lebih awal? Bai Ningbing mendelikan matanya melihatku pergi. Atau ulurkan tangan dan tarik sudut mantelku. Apakah Anda ingin makan mie beras di 7 malam? Yang di Backstreet. Itu adalah toko yang biasa kami kunjungi setiap tahun. Saya paling suka barang-barangnya. Itu mungkin iming-iming makanan. Mungkin di belakang. Sekelompok siswa muda bergegas. Kemungkinan besar Ningbin. Melihat ke bawah dengan rok. Bertepatan dengan momen tertentu di tahun tertentu. Aku mengangguk dan mengiyakan. Toko mie beras telah mengubah pemiliknya. Bos sebelumnya adalah kakak laki-laki yang gemuk. Sekarang pasangan muda. Terlihat lebih intim. Tapi aku masih menginginkan kakakku. Makanan rasanya berbeda. Banyak berinovasi. Saya tidak mengambil beberapa gigitan. Bai Ningbing juga tidak banyak menggerakkan sumpitnya. Saat check out, pasangan kecil itu menghentikan kami dan berkata kami bisa bertanya. Apakah rasa makanannya tidak enak? Saya melihat Anda belum makan banyak. Aku tidak melambaikan tanganku. Bahkan jika saya suka makanan aslinya. Orang juga berubah, tapi mereka tidak bisa tinggal. Kami berjalan kembali berdampingan. Langit mulai menyalakan kembang api lagi. Saya melihat asosiasi Bai Ningbing. Orang yang dicintai masih memiliki hak istimewa. Membuat keinginan. Bagaimana dengan kembang api? Aku berdiri dengan kakiku dan menatapnya dengan hidung tipis. Cepat. Frozen White jatuh ke pipiku. Dia menatap lurus ke mataku. Serius, jika Tuhan bisa mendengarmu. Berharap untuk kembali ke masa lalu. Dan saya berkata, Tuhan, saya mendengar Anda. Dan mengatakan sesuatu padamu. Keinginan yang saya katakan tidak berhasil. Tuhan tidak bisa mendengar. Karena aku berjanji 1000 kali. Tidak ada jam dalam arah yang berlawanan. Tidak ada masa lalu. Suasananya sangat bagus hari ini. Dan aku melakukannya. Aku tidak kehilangan anak itu. Sudut mulut Bai Ningbing jatuh ke bawah. Anda memintanya untuk menjadi asisten saya. Aku benar-benar marah. Tapi malunya anak Anda tidak terbentuk. Aku tidak akan melakukan apapun padanya.
Metodenya terlalu buruk. Anda benar-benar percaya. Dan semakin saya mengatakannya, semakin marah saya. Tidak membiarkan dia masuk. Kamu sangat kotor. Aku membanting pintu hingga tertutup lagi. Saya berharap pintu akan membunuhnya. Segera saya tidak akan bisa bangun dari tempat tidur banyak. Dokter bertanya apakah saya perlu dioperasi. Mengatakan begitu berisiko. Tetapi jika berhasil, Anda dapat hidup beberapa bulan lagi. Bukan itu yang dikatakannya. Saya secara otomatis menerjemahkannya. Aku bilang tidak. Bai Ningbin mengiyakan. Aku menertawakannya. Anda mengatakan tidak. Anda tidak memenuhi syarat untuk berada dalam kondisi kritis saya sekarang. Tanda tangani pemberitahuan. Dia menangis lagi. Aku tidak ingin melihatnya. Kami baik-baik saja. Dia tidak bisa membuat keputusan untukku. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membuat keputusan untuk saya. Saya tidak pernah membiarkan Ningbin masuk. Dia tidur di kursi di luar pintu untuk waktu yang lama. Perawat Xiao Yao datang untuk membujukku agar tak membiarkannya masuk. Aku terkejut. Kau memihakku. Perawat Xiao Yao tersenyum dan berkata ya. Tapi bukankah kau diam-diam menyelipkannya? Siapa yang akan membangun kota terlebih dahulu? Saya akan melakukan kota terlebih dahulu, tetapi saya tetap tidak akan membiarkan dia masuk. Saya memberitahu perawat Xiao Yao. Ini adalah satu-satunya yang saya miliki. Bertahan dalam hidup sampai akhir. Untuk mengatakan ada harapan. Aku hanya ingin lebih layak untuk diriku sendiri. Aku tidak bisa memaafkannya. Itu membuatku merasa malu pada diriku sendiri. Milisi kulit putih tidak bisa masuk, jadi mereka mulai mengirimi saya bunga. Saya paling suka mawar putih. Dia memesan banyak untuk saya setiap hari. Aku mengutak-atiknya untuk waktu yang lama dan tersenyum. Beritahu Xiao Yan. Bawa bunga ini ketika Anda datang untuk mengunjungi kuburan saya. Saya tidak terlalu suka krisan. Xiao Yan mengatakan ya setelah setengah hadiah. Milisi putih bertukar mawar merah keesokan harinya. Saya pikir oke. Benar saja, Xiao Yan adalah pembohong kecil. Seorang mata-mata untuk musuh. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Mawar merah juga favoritku. Saya tidak bisa tidur nyenyak di tengah malam. Saya selalu bisa melihat bayangan buram duduk di depan tempat tidur. Saya bertanya-tanya apakah saya sangat lemah. Atau keluargaku yang hilang untuk menjemputku. Hingga pria itu meraih tanganku dan membuka mulutnya selama 7 malam. Saya salah. Ini es dadi putih. Air mata beku putih. Suhu yang sama dengan tangannya. Orang yang acuh tak acuh seperti itu memiliki suhu tubuh yang panas. Aku memejamkan mata. Dia kembali tidur. Katakan padanya terlalu melelahkan untuk berguling. Tidak sepenting tidurku. Dia datang ke samping tempat tidurku setiap hari. Selalu katakan di tengah malam, beberapa tidak menunggu. 7 malam, kamu tidak menginginkanku lagi. Yah, tidak, Kie, berat badanmu turun banyak, kan? 7 malam sakit, tolong maafkan aku, oke? Aku sudah membiarkan yang lainnya pergi. Saya akan pulang tepat waktu di masa depan. Memberitahu Anda setiap hari bahwa saya mencintaimu seperti sebelumnya. Hidungku sakit. Buka matamu dan lihat dia putih beku. Apakah Anda tahu bahwa saya sangat memanjakan Anda? Terus uji aku. Dia terdiam selama 7 malam. Aku salah? Di mana kamu salah? Hanya bosan. Jadi saya hanya akan mencari seseorang yang baru. Tapi aku hanya merasa bahwa orang-orang yang selalu di sisiku tiba-tiba pergi. Sedikit kesal. Dan ternyata dia akan segera mati. Jadi rasa bersalahnya bukan aku, bukan Bai Ningbing. 18 tahun dan 28 tahun terlihat sama menangis. Sudut mulut kempis. Air mata jatuh, es putih. Kamu tidak mencintaiku lagi. Jangan katakan penipuan diri seperti itu. Saya menopang diri dan berkata. Bahkan jika aku menjadi lebih baik sekarang dan pulang bersamamu. Sebentar lagi kamu akan bosan dengan hidup ini juga. Anda hanya ingin merasa segar. Jika kita hidup bersama selama 5 tahun 10 tahun. Anda akan melupakan semuanya lagi. Masih akan ada satu demi satu pemuda. Datang ke pintu. Tidak akan. Suaranya terlalu pelan untuk kudengar. Anda akan membawa mereka kepada saya lagi. Tanyakan apakah saya ingin bercerai. Mereka bilang kamu akan pergi jika kamu takut. Mereka bilang sedih. Anda akan meninggalkan saya untuk menghibur mereka. Katakanlah kamu sakit.
Anda secara otomatis menempatkan saya dalam peran penjahat. Salahkan aku semua. 7 malam, tidak masalah jika aku menyela. Itu benar-benar tidak masalah. Aku tidak pernah bermaksud mengikatmu. Aku hanya takut kamu tidak bisa melihat hatimu dengan jelas. Bagaimana Anda bisa salah mengira rasa bersalah sebagai cinta? Bai Ningbing menutup wajahnya dan menangis. Seperti anak kucing yang ditinggalkan. Dia memeluk pinggangku. Air mata membasahi pakaianku. Dia terus mengatakan aku mencintaimu dan aku mencintaimu selama 7 malam. Aku mencintaimu. Pembohong 7 malam. Aku telah melihat Bai Ningbing mencintaiku. Kenapa dia masih mencoba membohongiku? Saya melihat ke atas dan berpikir. Saya tidak akan meneteskan air mata lagi untuk Bai Ningbing. Tidak setetes pun. Saya tidak punya banyak waktu untuk bangun. Setiap kali aku membuka mata, akan ada sekelompok eceng gondok biru di samping tempat tidur. Saya tidak lagi menolak untuk membiarkan Bai Ningqici datang dan pergi ke bangsal saya. Tidak lagi. Lihat dia, ketika perawat Xiao Yao datang untuk memberiku jarum. Akan diam-diam menyeka air mata. Saya merasa bersalah. Saya pikir saya masih kasihan pada anak kecil. Anak-anak yang baru mulai magang harus menghadapi perpisahan. Aku akan meremas tangannya dan memberimu hadiah. Apa itu? Jika kamu tidak menangis, beritahu gadis kecilmu untuk tidak mengerut. Siapa yang menangis aku tidak tertawa. Hadiah ini tidak bisa diceritakan sampai aku mati. Bai Ningbing akan membantuku menyeka tubuhku. Saya juga tidak berjuang. Hanya menatapnya. Apakah Anda sedikit jelek? Dia meletakkan tangannya dengan panik dan bertanya padaku. Lalu menurutmu apa yang salah denganku? Saya akan memperbaikinya. Aku menggelengkan kepalaku jangan pergi. Saya tidak bisa kembali ke 18 semalam. Saya bilang saya masih suka gadis yang bersih dan segar. Bai Ningbing memaksakan senyum. Bantu aku menutupi selimut dengan es putih dengan lembut. Kamu tidak menyukaiku lagi. Apakah karena saya tidak lagi 18 tahun? Aku benar-benar penasaran. Tapi Bai Ningbing tidak menjawab. Dia membelakangiku. Properti itu terguncang parah setelah lahir. Sepertinya kamu akan pingsan di detik berikutnya. Menangis untuk waktu yang lama. Dia memegang selang infus saya di malam hari. Sentuh pipiku dan katakan bahwa guru ketujuh selalu sangat tampan. Pembohong paling tampan. Lalu mengapa mencintai orang lain? Aku mengabaikannya. Berbalik dan tertidur. Untuk kesekian kalinya, saya meminta perawat Xiao Yao untuk memberi saya sedikit lebih banyak penghilang rasa sakit. Setelah minum obat, cuaca akhirnya menghangat sebentar. Setelah hujan salju lebat, Xiao Yan datang dengan buah untuk melihatku. Saya bertanya apakah dia bisa mengajak saya jalan-jalan. Cuaca di luar terlihat bagus. Dia melihat sekeliling ke arah Bai Ningbing. Aku bilang pergi membeli bunga. Xiao Yan tersenyum. Masih menutupiku dengan pakaian tebal. Mendorongku keluar pintu. Saat melewati ruang perawat, saya melihat perawat Xiao Yao. Aku tersenyum dan melambai kepadanya. Dia menundukkan kepalanya dan menangis. Saya meminta Xiao Yan untuk membelikan saya mantel lain. Menunggunya di tempat. Saya belum selesai menonton acara TV. Perawat Xiao Yao bilang aku tertawa dengan mata merah. 300 episode, saya telah menonton 298 episode dengan Anda. Itu 2 episode lagi. Ya, dia bilang dia ingin aku kembali. Anda dapat menonton sendiri 2 episode sisanya. Pastikan untuk membacanya. Aku akan memberitahunya lagi bahwa aku akan pergi ke dunia baru. Mungkin tahu bahwa saya umumnya dikenal sebagai kembalinya cahaya. Apalagi yang perawat Xiao Yao katakan? Aku melambai padanya dan berkata perawat Xiao Yao. Berbahagialah. Anak yang baik hati. Jalani sisa hidupmu dengan baik. Xiao Yan mendorongku ke bawah. Aku membiarkannya parkir di bawah sinar matahari yang hangat. Bagaimana dengan sinar matahari musim semi? Aku bertanya pada Xiao Yan dengan malas. Anda memberitahu kerah putih saya di sini. Xiao Yan berhenti sejenak. Membungkuk dan bertanya apakah saya ingin air. Aku tertawa. Tidak masalah. Tidak masalah. Lim Wan akan menikah, kan? Ia tidak diam saja kali ini. Menurut Anda mengapa matanya bergerak jauh? Kedengarannya seperti angin bertiup. Aku tidak tahu. Aku mengangguk. Saya tidak berbicara tentang Ayan. Tiba-tiba aku memanggilnya dengan nama panggilannya. Tubuh Xiao Yan menendang dengan keras.
Lingkaran merah di bawah mata. Apakah kamu ingat? Apa yang kita inginkan ketika kita masih di sekolah? Xiao Yan menarik sudut mulutnya dan berpikir sejenak. Katanya dia ingin menjadi bartender. Kami senang minum saat itu. Berharap untuk membuat anggur terbaik. Buat semua orang yang meminumnya bahagia. Ini keinginan yang sederhana. Senyum itu dibawa oleh ayahku sendirian. Orang yang sama selalu suka menjaga satu sama lain tetap hangat. Kami mencoba untuk dekat satu sama lain. Salju di malam yang dingin akan mencair oleh matahari yang hangat. Es putih. Ini adalah cahaya terpanas dalam hidupku. 7 malam, 7 malam, 7 malam, aku menoleh. Kulihat Bai Ningbing memegang sebuket bunga mawar biru. Panggil aku di jendela. Dia sangat bersemangat. Setengah dari tubuhnya condong keluar jendela. Saya menatapnya dari kejauhan dan berpikir ini akan baik-baik saja. Hanya pandangan ini baik-baik saja. Ayo kembali. Xiao Yan ingin mendorongku menjauh. Saya mengulurkan tangan untuk memblokirnya. Ucapnya dengan senyum yang tidak enak, "Ah Yan, ini adalah hukuman Anda karena diam-diam memberitahu milisi kulit putih. Saya ingin Anda mengirim saya pergi sendirian." Air mata Xiao Yan mengalir dan aku mengangkatnya. Mulai menyeka air matanya, "Ah Yan, lihat. Apa yang paling ingin saya lihat?" Dan inilah adegannya. Aku diam-diam menunjuk Bai Ningbing dan berkata, "Dia peduli padaku, menjagaku. Tapi ada aku. Saya berkeringat banyak karena saya tidak dapat menemukannya. Dari pertama kali saya menemukan es putih. Sampai hari ini. Tepat setengah dari hidupku. Bersandar dan mencoba membuat diri Anda lebih nyaman. Lebih dari setengah waktu yang lama. Yang buruk semuanya dari dia. Emosi yang paling tulus. Kata-kata yang paling kejam. Perasaan yang paling sulit untuk dilepaskan, aku memejamkan mata. Suara itu tersendat dan berkata, "Ah Yan, bagaimana kita bisa menyelamatkan diri dari menjadi korban seorang wanita?" Mimpi pertama. Keinginan paling sederhana. Kenikmatan termudah. Bagaimana saya bisa lupa? "Ah Yan," aku mengulurkan tangan dan meraih tangannya. Bisikan Ah Yan. "Aku juga berharap kita hidup di dunia dongeng. Jika kita mengalami kemunduran, seseorang akan datang menyelamatkan kita. Tapi tidak, Ayan tidak bisa." Air mataku jatuh di telapak tanganku. Aduk percikan. "Ayan, siapa yang bisa menyelamatkan kita? Hanya kita yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Yan, semoga kamu bahagia. Kau adalah seharusnya yang paling bahagia. Kita seharusnya bahagia." Bibir tersenyum bergetar. Air mata tidak bisa berhenti jatuh di tanganku. Dia terus mengatakan jangan pergi selama 7 malam. 7 malam jangan pergi. Kita semua terbiasa menjadi dewasa. Jarang mengucapkan kata-kata seperti itu. Jalan menuju pertumbuhan. Hal terakhir yang harus Anda lakukan adalah berbicara tentang dongeng anak-anak. Tapi segala sesuatu antara hidup dan mati bisa dimaafkan. Aku melihatnya menangis. Tapi aku tidak punya kekuatan untuk membantunya kalah. "Ah Yan, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Terserah. Saya ingin Anda melakukan apa yang benar-benar ingin Anda lakukan. Bahkan jika dia masih tetap di sisi Limuan. Tidak apa-apa untuk mempertahankan cinta yang sia-sia. Kamu harus bahagia untukku." 7 malam 7 malam. Bangun, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Bai Ningbing? Xiao Yan merintih di sampingku. Kesadaran saya sedang kesurupan. Jiwa tampaknya dikosongkan. Aku hanya bisa menggeleng kaku. "Apa maksudmu?" Cukup kata-kata manis saat jatuh cinta. Ketika tidak dicintai. Cukup kata-kata untuk disimpan. Ketika hati mati. Mengatakan begitu banyak kata dingin lagi. Apalagi yang harus kukatakan padanya? Saya sudah mengatakan semua yang bisa saya katakan kepadanya dalam hidup saya. Ternyata kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan di akhir. "Ah Yan," aku masih mengangkat sudut mulutku dan tersenyum padanya. "Apakah cerah? Ini hari cerah hangat favoritku. Tidak akan dingin di Huangquan Road." 7 malam seseorang berlari ke arahku dengan suara keras. Aku melihat ke atas. Seperti es putih memegang mawar biru di pelukanku. Dia berlari ke arahku, cerah dan tersedak. Seperti menggunakan semua kekuatanku. Dalam keadaan kesurupan. Sepertinya aku melihat musim semi itu lagi. Ada gadis-gadis berseragam sekolah putih dan biru. Berlari terengah-engah. Memegang pohon bunga liar yang buru-buru diambil di pinggir jalan.
Dia tersipu malu. Tapi masih menatap langsung ke arahku dan berkata guru ketujuh. Bisakah kamu menjadi pacarku? Aku berjanji akan bersikap baik padamu. Aku hanya tersenyum dan mengambil bunga itu dan berkata kepadanya. Itu saja. Anda tidak diizinkan untuk melanggar janji Anda. Bai Ningbing, kamu tidak diizinkan untuk mengingkari janjimu. Kau melanggar janjimu. Air mata yang mengatakan ia tidak akan pernah jatuh masih menetes di rongga mata. Tanah musim semi. Aku tidur selamanya. Anda tidak ingin melihat saya, bukan? Batu nisan tidak berbicara. Orang di foto itu hanya tertawa. Aku agak merindukannya. Berdiri di depanku dan memarahiku. Bahkan jika itu hanya tongkat. Hancurkan rumah berkeping-keping. Sayangnya tidak. Seberapa kejamnya kau? Tinggalkan aku tidak sepatah kata pun. Jangan biarkan aku melihat sisi terakhir. Sisakan hanya satu potong untuk tujuan yang Anda beli sejak lama. Perawat Xiao Yao menangis sedih. Jadi dia bilang. Dia tidak akan pernah menonton 2 episode terakhir dari serial TV. Anak yang dia janjikan untuk ditonton bersama menangis. Matanya bengkak karena menangis. Seikat besar mawar yang sedang saya mainkan. Katanya dia menyumbangkan semua uang yang kamu berikan padanya. Matamu selalu lebih baik. Perawat Xiao Yao adalah anak yang baik. Dia bilang dia ada di sana untuk menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa. Uangnya akan lebih masuk akal. Di tangan mereka yang membutuhkan lebih banyak bantuan. Kecuali untuk mencintaiku, kamu mencari seseorang. Xiao Yan putus dengan Lim Wan. Lim Wan juga tidak menikah. Hanya setiap hari. Berdiri di depan toko kecil yang dia beli. Xiao Yan juga tidak melihatnya. Saya pikir Akiba pasti mengatakan sesuatu kepada Xiao Yan. Dia juga tidak mau memberitahuku. Kenapa kamu tidak datang ke mimpiku sekalipun? Aku masih mengulurkan tangan dan menyentuh fotonya yang dingin. Kau juga harus menyalahkanku. Saya membuka sendiri sebotol anggur. Akiba, saya juga menyalahkan diri sendiri karena segar pada awalnya. Apakah itu segar? Mengapa Anda tidak bisa kembali setelah berjalan? Ais culus. Aku tidak pernah ingin menceraikanmu, kamu tidak akan percaya. Tapi aku tidak ingin menceraikanmu. Saya pikir Anda tidak akan pernah pergi. Kamu selalu di belakangku. Selama aku melihat ke belakang, kamu akan berada di belakangku. Bagaimana Anda bisa pergi? Saya serakah. 7 malam, Anda tidak akan percaya apapun yang saya katakan. Tidak masalah. Jika Anda tidak datang menemui saya akan datang menemui Anda. Aku lupa bahwa keinginanku adalah memiliki rumah bersamamu. Setelah kamu pergi, aku benar-benar tidak punya orang lain. Kamu pasti berpikir aku lucu. Saya merasa konyol juga. Bagaimana Anda bisa sampai di tempat Anda hari ini? Baru kemudian Anda mengerti apa yang Anda inginkan? Anda pasti mengira itu adalah Xiao Yan. Katakan di mana Anda berada. Benar? Tidak. Aku sedang mencarimu. 7 malam adalah aku mencarimu. Aku sudah lama mencarimu. Saya sangat panik ketika saya tidak di rumah dan perusahaan tidak bekerja. Aku tak bisa menemukanmu. Lalu aku menemukanmu. Dan Anda berada di rumah sakit. Lebih baik kau membohongiku, memarahiku, dan memukulku. Aku tidak ingin kamu benar-benar sakit. Aku menghapus air mataku. Anda mungkin akan memarahi saya karena menangis kucing dan tikus dan menjadi belas kasih palsu lagi. Saya memikirkannya dan berkata saya membeli rumah kami kembali. Inilah rumah yang menyimpan kenangan kita. Bagaimana Anda bisa menjualnya kepada orang lain? Saya membeli toko di Backstreet sekolah itu. Itu favoritmu? Saya akan melakukannya mulai sekarang. Kau harus memarahiku. Tidak apa-apa, aku bermimpi dimarahi olehmu. Saya tiba-tiba teringat bahwa ada kue kering antiinflamasi di tas saya. Saya akan mengeluarkannya dan mengaturnya. Antiinflamasi harus saya berikan ini kepada Anda. Aku hampir lupa. Dia bilang itu yang pertama dia buat. Saya bilang saya akan memberikannya kepada Anda bisa mencicipinya. Jika rasanya tidak enak, pergi ke mimpinya dan marahi dia. 7 malam, aku benar-benar ingin kamu memasuki mimpiku juga, oke? Saya menutupi mata saya dan berpikir Anda tidak akan mau. Oke, kalau begitu aku akan datang padamu. Setelah berpikir tentang antiinflamasi untuk waktu yang lama. Itu adalah Abu Bai Ningich yang dimakamkan di sebelah 07 malam. Cuacanya dingin, kembali lebih awal. Lim Wan berdiri di sampingnya dengan payung dan berbisik. Saya pikir Bai Ningbing akan menjadi lebih baik sendiri.
Mata Li Muan gelap. Memori terlalu berat. Dia tidak bisa melepaskannya. Jadi mengapa Anda melakukan itu sejak awal? Li Muan menundukkan kepalanya. Karena aku tidak bisa melihat dengan jelas. Xiao Yan mengumpulkan pakaiannya. Dan dia berjalan keluar. Aku akan membawamu kembali ke toko. Xiao Yan menunjuk sosok yang berdiri di bawah pohon dan berkata. Tidak, istri saya sedang menunggu saya. Anda kembali lebih awal. Cuacanya dingin dan ingatannya terlalu berat. Siapa yang bisa menyerah? Tidak bisa melihat dengan jelas. Lalu mengapa Anda harus melewatkannya?